Bisa itu lagi, sebenarnya bisa ditampilkan lagi. Belum dijelaskan soalnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Pimpinan beserta para anggota Dewan, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fauzia Ulhaq, saya perwakilan dari FG PPNS Nusantara atau Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta. Mohon izin pimpinan, di sini saya akan menyampaikan beberapa aspirasi dari para guru. Sebelum saya menyampaikan aspirasi, izinkan saya menjelaskan permasalahan P3K terlebih dahulu. Ada di slide selanjutnya. Nah, berdasarkan penempaan RB nomor 20 tahun 2022, di sini ada yang menjadi prioritas ya. Kenapa sih bisa menjadi prioritas? Karena kita itu sudah lulus passing grade pada P3K tahun 2021, tetapi tidak dapat formasi. Nah, siapa aja yang menjadi prioritasnya? Yaitu terdapat pada pasal 4, yang pertama ada guru THK 2, guru negeri, lulusan PPG, dan guru swasta. Nah, keempat kategori ini juga dijadikan urutan penempatan dalam prioritas 1 yang tercantum pada pasal 37 ayat 2. Guru yang passing grade guru yang lulus passing grade dan belum mendapatkan penempatan itu sekitar 193.954 totalnya. Nah, lanjut ke permasalahan selanjutnya. Di sini ada beberapa poin permasalahan. Yang pertama, tidak semua 3.954 peserta prioritas 1 itu mendapatkan penempatan di tahun 2022. Mapel gemuk seperti PKWU, Bahasa Inggris, PPKN, PAI, PJOK, dan lain-lain itu tidak mendapatkan penempatan dan diberikan kebijakan untuk turun prioritas yang sebenarnya itu bukanlah solutif. Beberapa Pemda tidak maksimal dalam pengajuan kuota untuk P3K guru di tahun 2022, seperti Provinsi Jawa Barat dan Lampung Selatan. Nanti ini saya akan bahas ya dua sampel Pemda Jabar dan Lampung Selatan untuk masalah anggaran P3K tahun 2022. Prioritas 2, prioritas 3, dan pelamar umum akan mendapatkan formasi di tahun 2022. Dan yang terakhir, hasil pengumuman SSC-ASN per 31 Oktober tahun 2022 terdapat beberapa pelanggaran Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Lanjut. Solusi yang kami minta sebagai prioritas 1, yang pertama, PKWU. PKWU ini merupakan mapel baru yang dimana mapel baru ini tuh rumpun mapelnya itu rumpun mapel linearnya itu banyak sekali, sehingga ketika satu sekolah itu tidak membuka formasi, maka banyak guru-guru itu yang melamar ke formasi PKWU gitu. Nah, di sini mapel PKWU di SMA seharusnya bisa ditempatkan di mapel PKK untuk SMK. Atau misalnya kita minta untuk kembali ke jurusan ijazah awal tanpa ada turun prioritas. Gitu. Karena kan tadi juga sebagai contoh misalnya guru biologi, karena tidak ada formasi guru biologi, maka dia akhirnya melamar PKWU. Jadi semuanya itu numpuk di PKWU. Jadi saya minta gitu ya, harapan kami yaitu guru yang ijazahnya itu linear dengan mapelnya itu udah dikembalikan lagi aja ke jurusan awal gitu. Yang kedua, di sini mapel bahasa Inggris. Mapel bahasa Inggris selain di SMA harusnya memperhitungkan juga penempatan di SMK. Dan yang ketiga, berikan kebijakan prioritas 1 bahasa Inggris SMA bisa linear ke jenjang bahasa Inggris SD dan SMP. Pertimbangkan juga dari kurikulum Merdeka. Yang keempat, di sini ada bahasa Arab. Guru bahasa Arab yang mengajar di SD, ijazahnya tidak linear dengan PAI, mohon untuk dilinearkan. Dan yang terakhir, ini prioritas 1, disabilitas. Prioritas 1 disabilitas juga turut mencerdaskan anak bangsa ya Bapak Ibu. Jadi seharusnya
prioritas disabilitas ini tuh memiliki kuota khusus gitu. Jangan disatukan kepada prioritas yang non disabilitas gitu. Karena bagaimanapun juga kan punya spesial, punya kekhususan gitu. Jadi tolong untuk prioritas satu disabilitas ini harus memiliki kuota khusus. Lanjut ke yang selanjutnya. Nah, di sini saya akan mengambil 2 sampel contoh permasalahan Pemda, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lampung Selatan. Kebetulan saya dari Jawa Barat dan saya tidak mendapatkan formasi juga. Lanjut, permasalahan pada Provinsi Jawa Barat yang pertama itu adalah jumlah prioritas 1 itu ada 10.397 dan 17% ini adalah mata pelajaran PKWU. Nah, 10.397 ini adalah prioritas 1 yang kemarin lulus passing grade pada P3K tahun 2021. Kuota sisa pada rekrutmen ASN P3K guru di tahun 2021 itu sebesar 4.795 yang seharusnya itu diakumulasikan di tahun 2022. Dan DAU juga pasti sudah disahkan di tahun 2021. Informasi dari Kemdikbud di tahun 2022, Provinsi Jabar itu menetapkan kuota sebanyak 10.267. Dan di sini juga dijabarkan bahwa Pemda itu tidak boleh mengurangi kuota, tapi kalau menambah boleh. Dan hasilnya pada tanggal 13 September 2022, dan ini disahkan oleh Menpan RB, kuota Jawa Barat itu disahkannya itu hanya 3.800 saja. Sedangkan sisanya sebanyak 6.597 prioritas 1 Provinsi Jawa Barat itu terlontar-lontar. Bahkan ada beberapa guru swasta itu yang sudah tidak mengajar lagi, Bapak. Karena ada yang dipecat dari yayasannya, bahkan guru negeri juga ada yang tergeser oleh P3K tahun 2021. Jadi tolong dipertimbangkan. Contohnya ini di samping saya juga, dan teman-teman saya juga yang dari swasta juga, saya juga dari swasta. Teman-teman saya juga yang swasta itu banyak banget yang diberhentikan bahkan sampai diancam oleh yayasan gitu, dan dia tidak boleh mengikuti lagi P3K. Padahal P3K ini adalah hak untuk seluruh guru. Tetapi ada beberapa yayasan yang tidak mengizinkan guru tersebut untuk ikut P3K. Dan mirisnya lagi, Panselnas ini membiarkan menurunkan kuota, ya. Bahkan dari DAU tahun 2021 gitu. Harusnya kan tidak boleh diturunkan kuotanya, kalau menambah boleh, tapi ini malah diturunkan. Tahun kemarin masih ada sisa 4.795, tapi sekarang cuma disahkannya 3.800, itu udah jelas-jelas turun, dan Panselman malah meloloskan itu semua gitu. Dan ini Provinsi Jawa Barat ya, yang terkenal luar biasa, terkenal juara, tapi hanya bisa memberikan 3.800 kuota dan 6.597 prioritas 1 itu pada terlunta-lunta. Tolong Bapak Dewan dipertimbangkan lagi. Jabar juara, ini slogan kami ya untuk guru-guru di Jawa Barat. Gimana ya? Jabar juara, guru belum juara. Pak. Jabar tega. Ya, Jabarnya juara. Lampung Selatan. Nah, ya di sini Lampung Selatan itu jumlah prioritas satunya itu ada 727. Di kuota yang ditetapkannya itu hanya 70. Dan itu pun untuk PHK 2. Dan itu pun tidak selesai. Hanya 10%-nya saja. Jadi masih terlantung-lantung banget ini Lampung Selatan juga. Harapan dari teman-teman dari Lampung Selatan juga, kita berharap itu bisa mengalokasikan lagi untuk 727 kuota prioritas 1. Lanjut, next slide. Nah, di sini ada temuan kasus pada pembukaan SSC ASN pada tanggal 31 Oktober kemarin.
Yang pertama di sini sama-sama prioritas 1. Yang kedua sama-sama pada mata matematika. Dan yang ketiga sama-sama di instansi Provinsi Jawa Barat. Dan itu jenjang yang sama. Lanjut. Dan ternyata guru negeri tidak mendapatkan formasi, tetapi guru swasta di sini malah mendapatkan formasi. Dan ini tuh sudah melanggar Kemenpan RB nomor 20 tahun 2022 pasal 37 ayat 2 yang tadi saya sebutkan. Seharusnya penerimaan guru P3K ini kan diurut. Yang pertama itu kan PHK 2, guru negeri, PPG, dan swasta. Tapi pada kenyataannya di sini malah guru swasta dulu yang mendapatkan formasi, tapi guru negeri tidak mendapatkan formasi. Jadi ini jelas-jelas ada pelanggaran pada Pengemban RB nomor 20 tahun 2022 pasal 37 ayat 2. Saya juga mohon maaf ya berbicara seperti ini bukan menyakiti para swasta karena saya juga dari swasta. Tapi di sini jelas-jelas ada pelanggaran dari Kemenpan RB. Jadi harus diluruskan. Dan yang terakhir di sini ada tuntutan dan harapan kita ya. Yang pertama kepada Bapak Dewan tolong pertimbangkan untuk semua prioritas 1 menjadi ASN P3K maksimal di tahun 2023. Yang kedua, rekrutmen prioritas 2, prioritas 3, dan umum dilakukan setelah prioritas 1 100% terangkat ASN P3K. Jadi jangan ada formasi untuk prioritas 2 dan 3 atau umum. Selesaikan dulu ini yang prioritas 1. Ini juga korban kebijakan gitu ya. Terus lanjut ditinjau kembali nomor 98 tahun 2020 mengenai gaji dan tunjangan P3K daerah yang dibebankan kepada APBD. Harusnya 100% dari APBN. Dan ini ada, kenapa dilimpahkan ke APBN? Karena ini kan hajat dari pemerintah pusat. Jadi tolong untuk dipertimbangkan gajinya itu 100% dari APBN. Itu harus sesuai dengan Pengemban RB nomor 20 tahun 2022 dan harus menyesuaikan sesuai domisili. Lanjut tuntutan kita juga yaitu payung hukum untuk guru negeri dan swasta dan guru yang sudah lulus PG itu harus dibuat gitu ya karena masih banyak sekali guru-guru yang sudah dikeluarkan dari sekolah dan dia tidak bisa mengajar dan dia itu menunggu pengangkatan P3K di tahun 2022. Ya, terus saya juga ingin bertanya gitu ya, sebenarnya penggajian ini tuh tanggung jawab siapa? Karena jujur ya Jawa Barat gitu ya, kita sudah audiensi dengan Pemda, Sekda, Kadisdik, pokoknya udah sama pusat juga, mereka saling lempar gitu, saling lempar. Ini sebenarnya penggajian tuh dari siapa? Kita juga jadi bingung gitu, jadi tolonglah jangan saling lempar gitu. Kita cuma guru, kita bukan bola pingpong dan kita itu benar-benar ingin memperjuangkan hak kita gitu. Kalau misalnya nggak ada guru ya gimana negeri ini bisa maju? Benar nggak Bapak? Mengangkat guru juga mengurangi pengangguran. Saya sedih sebenarnya ngomong kayak gini ya. Karena saya mendapatkan kuota juga, saya korban juga dan terutama saya tuh guru gitu ya, ibu saya juga guru, saya tuh benar-benar mengidamkan sosok guru gitu. Saya tuh benar-benar cita-citanya yang jadi guru karena guru itu menurut saya tuh bukan hanya sebuah pekerjaan tapi sebuah apa ya, sebuah tugas yang mulia juga gitu. Jadi kalau guru itu work life balance lah gitu. Jadi worknya jalan, life-nya juga jalan gitu. Jadi tolong dipertimbangkan untuk kepada Dewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.